Setelah 1 bulan lebih pindah tanam ke planter bag, terlihat pertumbuhan pohon buah tinnya sangat bagus sekali. Daunnya terlihat lebar dan batangnya terlihat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Lombok Organik. Pada kesempatan ini saya sedang mempersiapkan media tanam yang akan kita gunakan pada polybag atau planter bag. Rencananya kita akan mengisi planter bag ukuran 50 liter. Kita akan memindahkan tanaman buah tin ini ke planter bag yang ukurannya lebih besar. Dan di belakangnya di sini kita sudah menyiapkan beberapa bahan campuran yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Karena ukurannya yang terbatas, kita harus benar-benar bisa menyiapkan media tanam yang bagus pada polybag atau planter bag. Setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan pada media tanam yang akan kita gunakan. Pertama, tentunya media tanamnya harus subur, mengandung semua unsur hara makro maupun mikro. Kedua, media tanamnya harus poros, sehingga udara bisa masuk dan penetrasi akar bisa maksimal. Ketiga, media tanamnya harus bisa menyimpan air dengan baik. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan yang akan saya gunakan pada planter bag ini. Tentu bahan-bahan ini adalah opsional selama ketiga hal penting yang saya sebutkan sebelumnya bisa terpenuhi. Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang lain. Oke, pertama di sini saya menyiapkan ini adalah kotoran sapi yang sudah saya fermentasi. Ini sudah terlihat cukup matang. Kalau tidak ada kotoran sapi, Anda bisa menggunakan tanah atau kompos. Kotoran sapi ini atau kotoran hewan lainnya mengandung unsur hara makro dan mikro yang bisa dibilang lengkap, sehingga sangat bagus sekali kita gunakan sebagai media tanam pada planter bag atau polybag. Dan pada ember yang ini saya sudah menyiapkan kompos dari daun bambu. Ini bisa Anda ganti dengan skam padi atau kompos daunan lainnya. Tujuan penggunaannya adalah agar media tanam bisa lebih poros. Ada manfaat lain menggunakan campuran dari kompos daun bambu ini adalah, pertama, daun bambu ternyata kaya akan unsur hara fosfor dan kalium. Dia juga mengandung zat yang bisa menekan pertumbuhan patogen. Jadi nanti ada banyak sekali bakteri dan jamur yang merugikan tanaman. Akan tapi jika kita menggunakan kompos dari daun bambu, ternyata bisa menekan pertumbuhan dari jamur dan bakteri yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah batu kerikil. Ini sebagai dasar, mungkin kita letakkan di dasar planter bagnya nanti supaya ini adalah salah satu cara juga agar media tanamnya bisa lebih poros. Dan kebetulan tadi ada arang bekas pembakaran saya kumpulkan. Ini juga opsional, jika tidak ada tidak perlu digunakan. Saya akan campurkan nanti di media tanam. Oke, sekarang kita akan mencampurkan kedua media tanam ini. Ini ada 3, ada arang dari kompos dari kotoran sapi dan kompos daun bambu. Tapi terlebih dahulu kita akan masukkan kerikil batu ini di bagian dasar planter bag.
Oke, saya rasa sudah cukup. Jika Anda menginginkan media tanamnya lebih ringan lagi, Anda bisa menggunakan perbandingan 2:1. 2 untuk kompos dari daun bambunya atau sekam padinya, dan 1 untuk tanahnya. Kita anggap ini tanah karena sudah difermentasi sehingga hampir sudah berubah menjadi tanah. Ini sudah hitam. Dan begitu juga sebaliknya, jika Anda menginginkan media tanam pada planter bagnya lebih berat atau poros media tanamnya tidak terlalu poros, Anda bisa merubah perbandingannya, 2 untuk tanah dan 1 untuk komposnya. Oke, langsung saja kita campurkan. Oh ya, satu lagi belum saya jelaskan. Dalam pertanian organik ada salah satu kendala yang biasanya kita dapatkan, yakni biasanya pH dari media tanam terlalu rendah sehingga media tanam terlalu asam dan tanaman tidak bisa tumbuh dengan bagus. Sehingga jika Anda memiliki kapur dolomit ini bisa Anda dapatkan di toko pertanian, harganya sangat murah, 30.000 sampai 50.000 Anda sudah mendapatkan satu karung ukuran 50 kg. Anda bisa menaburkannya di media tanam. Selain untuk menaikkan pH, kapur dolomit ini juga mengandung unsur hara makro sekunder seperti kalsium dan magnesium. Dia juga bisa menetralkan zat-zat beracun pada media tanam. Sangat bagus sekali kita campurkan pada media tanam jika Anda memiliki kapur dolomit ini. Sedikit saja, takarannya sampai media tanamnya tertutupi bagian atasnya saja.
Oke, tanaman buah tin sudah berhasil kita pindahkan ke dalam planter bag. Pada minggu-minggu awal kita tidak akan melakukan pemupukan. 1-3 minggu pertama mungkin kita siram dengan air biasa terlebih dahulu. Tapi kalau Anda memiliki ZPT atau bakteri PGPR, Anda bisa gunakan untuk menyiram pada minggu-minggu pertama, tapi dengan dosis yang lebih rendah. Oke, itu dia proses penyiapan media tanam pada planter bag. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, Lombok Organik.